Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Squad Channel. Oke guys, kali ini kita akan melakukan review mengenai laptop Acer Aspire 5. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini serta berikan komen. Oke, untuk laptop ini kita udah dapet tas ya, dapat rutisan tas. Dan juga kita juga udah dapat office home studio karena kita belinya kemarin langsung di official store-nya ya. Untuk harganya sendiri berada di rentang 5 jutaan aja guys. Laptop ini lumayan performanya bagus ya. Oke, kita lihat untuk kelengkapannya. Terdapat dua charger, ini udah pasti itu ya, dan juga ada ya, kita dapat soket untuk upgrade media penyimpanan atau hard disk, namun untuk tipenya yang bertipe SSD data. Dan untuk SSD nya SSD SATA ya. Nah, berikut ada tampilan dari laptop Acer Aspire 5 nya guys. Warnanya abu-abu ya, brutal. Nah baik, untuk yang di sebelah kiri laptop ini terdapat dua USB versi 3 dan kemudian ada HDMI, ada RJ45, ada juga port Type C nya. Di bawahnya terdapat dua speaker dan pernapasannya cukup luas ya guys. Dan juga untuk sebelah kanannya terdapat satu buah port USB dan jack 3,5. Ini enak guys kalau dipegang guys. Oke, langsung saja untuk unit laptop ini kita akan colokkan chargernya dan kita akan nyalakan nantinya ya. Nah, ini dia tampilannya. Oke, berikut adalah penampilan detail dari laptop ini yang sudah dibekali dengan AMD Ryzen 3 5000 series yang sudah include dengan Radeon grafik. Nah, yang unik dari laptop seharga 5 jutaan ini adalah desain yang tipis. Cover atas sudah menggunakan bahan aluminium, tampilan bezel monotif yang kecil yang menjadikan dia elegan untuk dilihat, menggunakan WiFi 6 yang super kencang, dan juga USB versi 3.2 nya saat komputer dalam keadaan off dapat digunakan sebagai charger. Bagus tuh guys. Nah, nanti chargernya bisa kita charger buat ngecharge handphone atau gadget lainnya. Oke, langsung saja kita nyalakan unit laptop ini. Untuk pertama kalinya kita dapat lihat ya, coba lihat untuk tampilan sampingnya bagus nih guys, tipis sekali. Saat laptop ini kita nyalakan pertama kali ya, kita masih harus melakukan konfigurasi serta registrasi dan juga update sistem operasinya. Video ini sengaja saya percepat ya, namun untuk perhatian bagi kita semua ya, bahwa saat pertama kali kita melakukan setting komputer agar tidak asal-asal dalam mengisi email atau user dan juga passwordnya ya, dikarenakan pentingnya hal ini saat nanti laptop ini akan kita gunakan, jadi nggak boleh asal-asal. Semuanya pakai, kalau misalnya kita belum punya akun ya kita registrasi pakai akun yang baru aja gitu, dan semua untuk kalau misalnya diminta diupdate langsung update aja. Kayaknya ini sudah selesai, kita konfigurasi dan cara berikut adalah tampilan desktopnya. Dan laptop ini sudah dibekali dengan sistem operasi Windows 11 yang pastinya ori ya. Untuk pengetesan kali ini saya masih sama kayak kemarin ya, kamu menggunakan aplikasi ketiga agar kita bisa melihat dengan detail nantinya mengenai jeroan apa saja yang ada di dalam laptop ini ya. Nanti kita coba, saya akan install
aplikasi AnTuTu benchmarknya. Ini settingan brightness-nya, ada juga night mode-nya. Untuk keyboard ini juga belum dilengkapi dengan LED ya di bawahnya. Oke, kita akan tes dengan AnTuTu benchmark setup-nya. Kita akan tunggu sampai selesai. Nah, kita akan lakukan tes. Di sini akan dilakukan tes untuk FPS-nya. Ya, terlihat memang frame by frame-nya tidak terlalu smooth ya, tidak terlalu smooth. Per detik, frame per detiknya itu dikarenakan laptop ini belum dilengkapi dengan VGA khusus, namun hanya VGA grafik yang masih menempel pada prosesor AMD Radeon Graphics yang tentunya masih sharing memori dengan RAM. Oke, berikut adalah hasil tes AnTuTu benchmark-nya dengan nilai 529.000 sekian. Cukup memuaskan menggunakan CPU-nya ya, prosesornya menggunakan AMD Ryzen 5300U dan RAM-nya sebesar 8GB serta yang tadi AMD Radeon Graphics yang masih include dengan bawaan dari prosesornya. Oke guys, untuk pengetesan berikutnya ya, kita akan tes menggunakan ini benchmark ya. Kita akan lihat apa saja yang ada di dalam laptop ini, gitu, merek apa saja yang adanya. Oke, kita lihat bersama ya. Di sini untuk prosesornya ya, tadi yang saya bilang tadi menggunakan AMD Ryzen 3 5300U yang sudah include grafik ya. Untuk performanya bagus, excellent. Di sini nilainya 80% excellent. Dan juga coba kita bandingkan jika kita lihat kan dia sekelas dengan Intel prosesor. Coba kita buka versus.com dan akan kita bandingkan antara AMD Ryzen 3 dengan Intel Core i3 ya. Ini sudah keluar resultnya. Terlihat bahwa ya Intel Core i3 masih sedikit di atas dari AMD Ryzen 3 ya, kemungkinan dikarenakan ketahanannya ya. Dia L2 chest-nya masih lebih besar daripada AMD, dan kemudian turbo clock-nya juga si AMD Ryzen ini masih kalah. Dan ya PCI Express-nya yang didukung dia lebih banyak, yaitu 4. Oke, untuk detailnya ya. Nah, di sini detailnya untuk CPU temperaturnya juga masih bisa lebih tahan sih. Untuk performanya kita lihat turbo clock speednya ya, di sini kalah. Untuk si AMD Ryzen-nya, CPU speednya juga, namun di sini untuk CPU speed ya, AMD Ryzen terdapat 4 kali 2,6 GHz daripada kalau Intel 2 kali 3 GHz. Jadi ini inti core-nya itu lebih banyak di Ryzen, dan juga untuk Ryzen-nya dapat mengatasi 8 thread, kalau yang Intel dibuat cuma 4. Oke, berikutnya untuk harganya, namun di harga sini kita heran
karena masih lebih mahal AMD Ryzen 3 daripada Intel Core i3. Perbedaannya juga gede. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Untuk grafiknya ya kita nggak bisa berharap banyak karena ini juga masih ngedompleng di prosesornya yang si AMD Ryzen tadi ya, tapi lumayan lah. Untuk ini udah mendukung HD juga kok, untuk monitornya, jadi nggak pada saat kita main game ringan atau kita nonton itu enak-enak aja. Oke, untuk SSD nya dia sebesar 256 dan menggunakan merek WDC PC bla 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 bla. Oke, untuk ketahanannya 177% ya nilai batch-nya. Oke, untuk RAM-nya dia menggunakan Samsung tipe M471A ya. Dia sebesar 8 GB. Nah, ini ada performing way above expectation test. Ya, dia udah low memory low power juga. Namun ini untuk tipenya coba kita lihat. Ya, ternyata tipenya sodium. Berikut adalah tampilan dari RAM dari Samsung yang digunakan di dalam Acer Aspire 5 ini. Oke, di sini kita lihat ke bawah ya. Kita lihat ke bawah, di sini ada resolusi setelah keluar, dan juga ini kalau misalnya kita mau tes dengan game-game yang ada di sini ya bisa juga. Nanti kita tinggal masukin saja average-nya, FPS-nya berapa. Nanti resultnya juga akan keluar apakah enak untuk dimainkan atau tidak. Nah, di sini untuk sistem Acer Aspire 5 itu user benchmark itu mendeteksi ada 3 keluaran, yaitu yang menggunakan prosesor Ryzen 5, Ryzen 7 dan Ryzen 3. Itu beda-beda dia guys. Jadi untuk Aspire 5 ini ada 3 tipe yang menggunakan AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5 dan juga AMD Ryzen 3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan di Microsoft Office Home Student yang sudah kita dapatkan. Oke, langsung saja di sini akan kita aktifkan pertama kali. Nah, jika dia meminta diupdate, ya silakan aja kita update, nggak ada salahnya. Namun jangan diupdate ke versi yang lebih tinggi, nanti dia akan meminta untuk dibayar. Oke, ini sedang saya update dulu untuk Office-nya. Nah, setelah sukses, ya sukses juga untuk sudah di link. Oke, sekarang coba kita buka ya, ini kita next saja ya. Include dari produk ini adalah Word, Excel, PowerPoint dan Note. Oke, coba kita download salah satu template yang ada dan kita akan tes. Nah, untuk pengetikannya yang kita akan tes ya. Nah, untuk pengetikannya ini itu begini, kalian bisa dengar ya, dikarenakan pada saat kita melakukan karena dia itu keyboardnya tidak terlalu muncul ya, keyboardnya itu tipis, jadi dia neken ke bawahnya itu bunyinya kenceng ya. Terdapat juga di sini ada 6 loop juga, jadi enak pada saat kita mau menggunakan kalkulator atau melakukan edit saat bekerja di Microsoft Excel. Oke guys, untuk video kali ini sekian dulu dari kami, dan jangan lupa menonton video-video kita selanjutnya serta dukung terus channel ini dengan melakukan subscribe, like dan juga komen. Oke, terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.